Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis ekonomi dan digitalisasi Kopi Nusantara Digital pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Untuk agenda presentasi, yang pertama, profil bisnis Kopi Nusantara Digital. Yang kedua, alasan pemilihan usaha dan potensi pasar. Yang ketiga, analisis pasar, kebutuhan pelanggan, dan tren. Yang keempat, target market dan positioning. Yang kelima, strategi pemasaran digital dan media sosial. Yang keenam, strategi marketplace dan loyalty aplikasi. Yang ketujuh, aspek teknik, lokasi, dan layout cafe. Yang kedelapan, aspek operasi, roasting, dan brewing. Yang kesembilan, integrasi teknologi dan IoT. Yang ke-10, manajemen dan struktur organisasi startup. Yang ke-11, kebutuhan SDM dan skill digital. 12, analisis keuangan, modal, dan investasi. 13, proyeksi pendapatan dan operasional. 14, analisis ROI dan profitabilitas. 15, analisis risiko dan mitigasi. 18, aspek yuridis dan legalitas. 17, kesimpulan kelayakan bisnis. 18, rekomendasi strategis jangka pendek dan panjang. Profil bisnis Kopi Nusantara. Model bisnis startup kopi hybrid yang menawarkan specialty cafe melalui perpaduan kafe fisik dan ekosistem digital. Jangkauan pasar menggabungkan layanan offline dan online guna memperluas aksesibilitas bagi pelanggan di berbagai daerah. Fokus produk, penjualan biji kopi berkualitas tinggi serta sistem langganan atau subscription digital untuk pecinta kopi. Aksesibilitas, layanan pengiriman instan dan e-commerce memastikan distribusi produk yang efisien ke seluruh Indonesia. Alasan pemilihan usaha, potensi pasar digital, pertumbuhan konsumsi kopi domestik mencapai 5% per tahun didorong oleh gaya hidup digital milenial. Peluang digitalisasi komoditas kopi lokal kini terbuka lebar bagi pasar hibrida menghubungkan tradisi Nusantara dengan efisiensi teknologi masa depan. Analisis pasar, kebutuhan, dan tren. 1. Kualitas dan akses. Konsumen menuntut kopi specialty grade berkualitas tinggi dengan aksesibilitas instan melalui model hybrid yang praktis. RTD dan lacak. Lonjakan konsumsi RTD, ritual seduh rumah, dan transparansi sumber atau traceability untuk memastikan etika dan kualitas produk. Target market dan positioning. Jembatan digital kopi lokal. Target utama mencakup profesional muda, mahasiswa, serta pecinta kopi rumahan atau home brewers di wilayah Jakarta dan Bandung. Kami memposisikan diri sebagai solusi teknologi hybrid yang menghubungkan tradisi Nusantara dengan kemudahan akses digital. Strategi pemasaran digital, storytelling visual, pemanfaatan Instagram dan TikTok untuk konten narasi visual dan edukasi kopi yang mendalam bagi audiens. Kampanye komunitas, membangun keterlibatan maksimal melalui kampanye digital berbasis komunitas menjelang peluncuran besar
Juni 2026. Kolaborasi call kemitraan strategis dengan key opinion leaders di bidang gaya hidup dan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Target interaksi, optimalisasi metrik engagement digital untuk memastikan konversi loyalitas pelanggan terhadap produk kopi Nusantara. Strategi marketplace dan loyalty app, optimasi toko resmi, ekspansi penjualan biji kopi Nusantara melalui Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau pasar di seluruh Indonesia secara efektif. Loyalty app mandiri, sistem poin, diskon, dan pre-order untuk meningkatkan retensi pelanggan melalui aplikasi khusus yang terintegrasi. Integrasi data, pemanfaatan data pelanggan untuk pemasaran terpersonalisasi yang menargetkan generasi milenial secara lebih presisi. Aspek teknik, lokasi, dan layout. Pemilihan lokasi strategis di pusat perkantoran Jakarta, SCBD atau Sudirman, dan area kreatif Bandung guna menyasar kaum profesional dan milenial secara optimal. Konsep layout, desain minimalis, industrial yang mengintegrasikan fasilitas coworking space untuk produktivitas maksimal pengunjung. Integrasi area pick-up point khusus kurir delivery untuk mempercepat arus pesanan hybrid tanpa mengganggu kenyamanan offline. Aspek operasi, roasting and brewing. Standarisasi roasting. Proses in-house terkontrol secara ketat untuk menjaga konsistensi profit rasa unik biji kopi Nusantara melalui kurva sangrai digital yang presisi. Brewing modern. Implementasi mesin espresso canggih dan alat manual beri standar kompetensi untuk ekstraksi rasa yang optimal dan konsisten di setiap cangkir. Manajemen inventaris, sistem stok biji kopi berbasis cloud untuk efisiensi operasional real-time, memastikan ketersediaan bahan baku segar tanpa pemborosan. Integrasi teknologi dan IoT, implementasi POS, optimalisasi operasional melalui cloud POS yang terintegrasi otomatis dengan laporan keuangan secara real-time. Sistem IoT, pemantauan suhu dan kelembapan gudang secara otomatis untuk menjaga kualitas specialty beans tetap konsisten. Website HUB, pemanfaatan website secara pusat sebagai pusat informasi layanan langganan otomatis untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Struktur organisasi, tim operasional manajemen toko, barista head, master roaster, dan store manager, tim digital dan support, digital marketer, content creator, dan technician aplikasi support dikerahkan untuk mendukung model bisnis hybrid. Fokus utama adalah integrasi teknologi dalam ekosistem kopi tradisional untuk jangkauan pasar yang lebih luas. SDM dan skill digital. Rekrutmen ahli kopi. Fokus utama rekrutmen barista dan roaster bersertifikasi kompetensi untuk menjamin kualitas standar specialty kopi Nusantara. Literasi dan budaya kerja. Pelatihan sistem hybrid dan POS terintegrasi dengan budaya kerja, agility, data driven, dan customer centric untuk pasar 2025. Analisis keuangan, estimasi modal, estimasi 500 juta sampai 2M mencakup sewa tempat dan renovasi interior kafe modern secara menyeluruh. Alokasi dana,
Fokus utama pada pengadaan mesin kopi, specialty, dan pengembangan infrastruktur aplikasi hybrid. Sumber modal. Pendanaan berasal dari bootstrapping, crowdfunding, atau suntikan modal dari venture capital. Strategi mendukung kelancaran operasional harian serta kampanye pemasaran digital yang agresif. Proyeksi pendapatan dan operasional. Metrik ekosistem digital. Target tahun pertama melalui model hybrid, cafe 45%, delivery 35%, dan e-commerce 20%. Estimasi OPEX mencakup bahan baku premium, gaji kompetitif, dan infrastruktur cloud. Target break-even point atau BEP diproyeksikan tercapai dalam rentang waktu 18 hingga 24 bulan. Analisis ROI dan profitabilitas. Proyeksi ROI. Target ROI kompetitif 3 tahun melalui optimalisasi margin coffee, specialty, dan efisiensi model operasional hybrid yang terintegrasi. Skalabilitas. Ekspansi cabang digital dan manajemen arus kas ketat guna memastikan keberlanjutan operasional serta stabilitas model kerja jangka panjang. Analisis risiko dan mitigasi. Ketahanan bisnis 2024. Risiko, persaingan ketat, Starbucks, kopi kenangan, gangguan aplikasi, dan rantai pasok kopi. Mitigasi, diversifikasi produk specialty dan penguatan komunitas melalui sistem hybrid. Aspek yuridis, sertifikasi halal, PIRT, dan kepatuhan regulasi perlindungan data konsumen untuk memastikan operasional yang aman. Aspek yuridis dan legalitas. Perizinan berusaha. Pemenuhan NIB atau nomor induk berusaha melalui sistem OES dengan KBLI, kedai kopi, dan e-commerce yang sesuai. Privasi digital. Kepatuhan pelindungan data pribadi pengguna aplikasi sesuai dengan Regulasi Digital Indonesia tahun 2024. Sertifikasi produk. Pengurusan sertifikasi halal PIRT untuk kemasan serta izin BPOM guna menjamin standar kualitas biji kopi. Kepatuhan hukum. Menjamin seluruh operasional bisnis berjalan sesuai koridor hukum, perdagangan digital, dan retail konvensional. Kesimpulan kelayakan bisnis. Status kelayakan. Bisnis dinyatakan layak berdasarkan integrasi teknologi hybrid dan potensi pasar yang kuat di ekosistem digital Indonesia. Potensi pertumbuhan. Peluang pertumbuhan tinggi dalam ekosistem digital 2025 melalui ekspansi pasar dan optimalisasi layanan berbasis data. Model operasional. Model hybrid offline online secara efektif meminimalisir risiko ketergantungan pada satu channel penjualan tunggal. Rekomendasi strategis jangka pendek memfokuskan pada peningkatan kesadaran merek atau brand awareness dan stabilisasi kualitas produk kopi specialty di lokasi operasional utama saat ini guna membangun fondasi yang kuat. Jangka panjang, ekspansi ke kota besar, digitalisasi ekspor biji kopi, serta inovasi fitur aplikasi berkelanjutan demi menjaga loyalitas dan retensi pelanggan setia di masa depan. Demikian presentasi dari saya mengenai Kopi Nusantara Digital pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.